Halo sahabat, kembali lagi di channel Novel Audio. Jadi, di video kali ini saya akan melanjutkan cerita CEO dan Cinta Gadis Polos episode 9. Keesokan harinya setelah hari normal mereka, suasana di penthouse terasa berbeda. Masih ada sisa-sisa kehangatan dari sebelumnya. Tetapi juga ada bayangan dari peringatan Ardan. Ancaman dari Hendra terasa lebih nyata, lebih mengancam. Tepat pukul 9 pagi, bel pintu berbunyi. Raffi hadir dengan setelan jasnya yang sedikit lebih rapi dari biasanya dan membawa tas beberapa berisi folder tebal. Wajahnya yang biasanya santai terlihat serius. "Liana, si bintang media soon to be," sapanya. Tapi senyumnya tidak sampai ke matanya. Siap untuk brainwash, jadi orang yang membosankan dan penuh diplomasi. Liana menyambutnya dengan cemas. "Aku tidak tahu apa yang harus kusiapkan. Dirimu sendiri sudah cukup sayang, tapi kita akan membekalimu dengan beberapa senjata," jawab Raffi, mengikuti Liana ke ruang santai. "Dan jangan khawatir, Ardan sudah membayar jam terapiku yang mahal untuk ini." Mereka duduk, dan Raffi langsung membuka laptopnya. Pelajaran pertama, media bukanlah temanmu. Mereka adalah hiu yang mencium darah di air. Setiap senyuman, setiap pertanyaan yang tampak polos bisa menjadi jebakan. Dia menunjukkan beberapa klip berita online. Beberapa sudah memuat foto-foto buram dari acara gala dengan judul seperti "Siapa Misteri Wanita di Sisi Ardan Pratama" dan "Cinderella atau Strategi Mengupas Pernikahan Mendadak Sang CEO". Liana merasa mual. Rasanya seperti dirinya disayat-sayat dan dibawa untuk dinikmati publik. "Lihat," kata Raffi, suaranya lembut. "Mereka sudah mulai. Tapi kita akan siap. Sekarang aturan utama, jangan pernah berbohong. Tapi kamu tidak harus mengatakan seluruh kebenaran. Alihkan, ambil kembali kendali percakapan." Mereka berlatih selama berjam-jam. Raffi berperan sebagai wartawan yang kejam, mengajukan pertanyaan yang menusuk dan pribadi. "Nona Liana, dari mana asal Anda? Benarkah Anda hanya seorang mahasiswi biasa?" Jawaban yang dipelajari, "Saya dibesarkan di Jakarta dan sangat mencintai kota ini. Dan ya, saya seorang mahasiswi dan saya bangga dengan pendidikan saya." "Apakah benar pernikahan Anda dengan Tuan Pratama hanya memenuhi wasiat almarhum ayahnya?" Jawaban yang dipelajari, Pernikahan kami adalah urusan pribadi yang didasari oleh komitmen dan rasa saling menghormati. Kami lebih memilih untuk fokus masa depan kami bersama." "Apa pendapat Anda dengan rumor bahwa keluarga Tuan Pratama tidak menyetujui pernikahan ini?" Jawaban yang dipelajari, "Keluarga Ardan adalah keluarga yang luar biasa. Seperti semua keluarga, kami memiliki dinamika sendiri, tetapi yang terpenting adalah saling mendukung." Liana awalnya kaku dan gugup, tetapi Raffi adalah guru yang sabar dan lucu. Dia mengajarkannya untuk bernafas, untuk tersenyum, bahkan ketika ingin menangis, untuk menggunakan bahasa tubuh yang percaya diri. "Bagus, sekarang coba lagi. Dan ingat, kamu adalah Nyonya Pratama. Kamu memiliki kekuatan itu. Milikilah." Sementara itu di lantai atas ruang kerjanya, Ardan mengawasi semuanya melalui feed kamera keamanan yang diam-diam diaktifkan di ruang santai. Dia tidak mengintervensi, hanya mengamati dengan wajah yang tidak terbaca. Dia melihat Liana yang awalnya gemetar, lalu perlahan menjadi lebih percaya diri, menjawab dengan kecerdasan dan ketenangan yang membuatnya terkesan. Saat sesi istirahat, Raffi naik ke ruang kerja Ardan. Dia cepat tangkap, lapor rapi, mengambil segelas air.
Dia punya intuisi yang bagus, dan yang lebih penting, dia jujur. Itu yang akan menyelamatkannya. Orang bisa merasakan kejujurannya. Kebaikan tidak akan melindungi dari hiena, gumam Ardan. Matanya masih tertuju pada monitor yang menunjukkan Liana sedang berlatih di depan cermin. Tidak, tapi kita yang akan melindunginya, kata Raffi dengan serius. Dan dia belajar untuk melindungi dirinya sendiri. Percayalah Dan, dia lebih kuat dari yang kamu kira. Ardan tidak menjawab, tetapi rahangnya yang tegang sedikit mengendur. Pelatihan berlanjut selama beberapa hari. Liana merasa seperti kembali ke sekolah, tetapi dengan mata pelajaran yang sangat menegangkan. Dia berlatih hingga larut malam, mengulang-ulang jawaban, mempraktikkan ekspresi wajah. Ardan di sisi lain menjadi lebih hadir. Dia sering pulang untuk makan malam, dan percakapan mereka seringkali berputar di sekitar latihannya. Raffi mengatakan, kamu melakukan kemajuan yang bagus, ujarnya suatu malam, sebuah pujian tidak langsung. Dia adalah guru yang baik, jawab Liana. Tapi aku masih gugup. Bagaimana jika aku melakukan kesalahan? Kesalahan akan terjadi, jawab Ardan realistis. Yang penting adalah bagaimana kamu menanganinya. Jangan panik, tarik nafas, dan lanjutkan. Itu adalah nasihat yang jarang datang darinya. Liana menghargainya. Ujian pertama mereka datang lebih cepat dari yang diharapkan. Sebuah artikel online yang ganas muncul di sebuah portal gosip ternama. Artikel itu berjudul Dari Gang ke Gedung, Masa Lalu Kelam Cinderella Ardan Pratama. Artikel itu memuat foto-foto lama Liana. Foto saat SMA dengan seragam yang sudah lusuh. Foto dia sedang bekerja di kopi pucuk. Bahkan foto rumah Bibi Rina yang sederhana dari jalan. Itu ditulis dengan nada merendahkan, menggambarkannya sebagai seorang pencari untung yang memanfaatkan kesempatan untuk keluar dari kemiskinan. Liana membacanya di tabletnya, dan dunia seolah runtuh. Air matanya menetes membasahi layar. Mereka telah menyerang tidak hanya dirinya, tetapi juga kehidupan lamanya. Segala sesuatu yang dia cintai dan yang membentuknya. Dia mendengar langkah kaki Ardan yang cepat mendekati kamarnya. Dia masuk tanpa mengetuk. Wajahnya gelap dan marah. Di tangannya dia memegang ponselnya. Liana, ucapnya, suaranya tegang. Jangan baca itu. Tapi mereka... Saya tahu apa yang mereka tulis, potongnya. Suaranya meninggi. Dia berlutut di depannya. Sesuatu yang belum pernah dilakukannya, dan mengambil tabletnya. Itu adalah sampah. Mereka hanya mencoba memancingmu untuk membuatmu bereaksi. Tapi mereka membicarakan Bibi dan rumahku. Isak Liana hancur. Dan itu adalah bagian dari hidupmu yang membuatmu menjadi orang yang kuat dan berempati, bukan sesuatu yang untuk dipermalukan, kata Ardan dengan keras, membuat Liana terkesiap. Matanya menyala dengan amarah, tetapi bukan padanya. Mereka yang menulis ini, mereka yang memandang rendah usahamu, merekalah yang memalukan. Dia berdiri dan mulai berbicara di teleponnya. Suaranya dingin dan berbahaya. Raffi, apakah kamu sudah melihat artikel di Daily Buzz? Saya ingin portal itu ditutup. Beli mereka, ganti manajemennya, hapus artikel itu dan semua change-nya. Dan temukan siapa yang membocorkan foto-foto itu. Saya ingin orang itu dihancurkan secara hukum. Sekarang. Dia mematikan teleponnya. Liana memandangnya, terpesona dan terkejut oleh reaksinya yang cepat dan kejam. Ardan, kamu tidak harus. Saya harus. Hardiknya memutar tubuhnya untuk menghadapnya. Mereka menyerang istri saya. Itu berarti mereka menyerang saya.
dan tidak ada yang menyerang saya atau milik saya tanpa mendapatkan konsekuensinya. Kata-katanya posesif, keras, tapi bagi Liana yang sedang merasa terpukul dan terhina, itu justru terasa seperti sebuah pelindung. Tapi bagaimana kita menghadapi ini? Tanyanya, suaranya masih bergetar. Kita tidak menghadapinya, kita akan mengalahkannya, jawab Ardan. Dia duduk di sampingnya. Besok kita akan mengadakan konferensi pers kecil hanya dengan beberapa media terpilih yang kita percaya. Kamu akan menjawab pertanyaan mereka. Jadilah dirimu sendiri, jujur, dan saya akan ada di sana, di sampingmu. Kamu akan ada di sana? Tanya Liana tidak percaya. Kehadirannya di depan media akan memberikan robot yang sangat besar. Seluruh dunia perlu melihat bahwa kita bersatu, ujarnya. Mereka perlu melihat bahwa saya tidak malu dengan masa lalumu, bahwa saya bangga pada ketabahanmu. Liana melihat matanya, mencari tanda-tanda kebohongan, tapi yang dia lihat hanyalah determinasi yang membara. Oke, bisiknya, menemukan keberanian baru dari dukungannya. Aku akan melakukannya. Keesokan harinya, Liana berdiri di depan cermin, didandani oleh Valentina untuk tampil sederhana namun elegan. Sebuah gaun linen warna krem, make up natural, dan perhiasan minimalis. Dia terlihat seperti dirinya sendiri, tetapi versi yang lebih halus. Dia gugup sekali, tangannya berkeringat. Ardan masuk mengenakan setelan jas yang sempurna. Dia melihatnya di cermin. Sudah siap? Tidak, jawab Liana jujur. Bagus, ujarnya. Itu berarti kamu mengerti gravitasi situasi ini. Dia mendekat, membetulkan sebuah helai rambutnya yang terlepas. Sebuah gestur intim yang membuatnya terkesiap. Ingat latihanmu dengan Raffi, dan ingat saya ada di sana. Jika ada pertanyaan yang terlalu kejam, saya akan menanganinya. Dia mengulurkan tangannya. Liana mengambilnya, merasakan genggamannya yang kuat dan mantap. Itu memberi keyakinan padanya. Konferensi pers dilakukan di ballroom hotel mewah. Hanya ada 20 wartawan yang diundang. Saat mereka berjalan masuk, tangan terkait lampu kamera yang berkedip liar. Mereka duduk di sebuah meja kecil. Ardan berbicara pertama. Suaranya tegas dan berwibawa. Terima kasih telah hadir. Saya ingin mengklarifikasi beberapa spekulasi tidak berdasar tentang istri saya yang saya sayangi, Liana. Kami di sini untuk menjawab pertanyaan Anda dengan harapan ini akan mengakhiri segala bentuk pelecehan terhadap kehidupan pribadinya. Sorotan beralih ke Liana. Pertanyaan pertama diajukan, tepat seperti yang dilatih Raffi. Nona Liana, bisakah Anda menceritakan sedikit tentang latar belakang Anda? Liana menarik nafas, tersenyum kecil. Saya dibesarkan oleh bibi saya yang luar biasa di Jakarta Selatan. Dia mengajarkan saya nilai kerja keras, kejujuran, dan bersyukur atas hal-hal kecil dalam hidup. Saya seorang mahasiswi dan saya bangga dengan perjalanan saya. Jawabannya tulus dan berani. Terdengar beberapa jurnalis yang berdecak kagum. Pertanyaan berikutnya lebih tajam. Apakah benar pernikahan Anda adalah hasil dari tekanan keluarga? Sebuah perjodohan? Liana melihat Ardan. Dia mengangguk hampir tidak terlihat. Setiap pernikahan memiliki kisahnya sendiri, jawab Liana. Suaranya jernih. Pertemuan kami mungkin tidak konvensional, tapi perasaan kami tumbuh dari saling pengertian dan komitmen. Ardan adalah pria yang luar biasa, dan saya bersyukur bisa menjalani hidup bersamanya. Dia memandang Ardan, dan untuk sesaat itu bukanlah akting, itu terasa nyata. Ardan menatapnya kembali.
dan sesuatu yang lembut melintas di matanya. Seorang wartawan yang lebih agresif menyela, "Tapi bagaimana Anda menanggapi tuduhan bahwa Anda hanya memanfaatkan Tuan Pratama untuk keluar dari kemiskinan?" Ardan langsung menyambar, matanya menjadi dingin. Pertanyaan itu menghina kekuatan dan integritas istrinya. Sayalah yang menarik. Ardan langsung menyambar, matanya menjadi dingin. Pertanyaan itu menghina kekuatan dan integritas istri sayalah yang menarik saya. Dia tidak membutuhkan saya untuk keluar dari apapun. Dia sudah menjadi pribadi yang lengkap sebelum bertemu saya. Saya yang beruntung memilikinya. Pembelaannya tanpa syarat dan publik. Ruangan menjadi sunyi. Konferensi berlangsung selama 30 menit. Liana menangani setiap pertanyaan dengan anggun dan kecerdasan yang mengejutkan banyak orang. Dia jujur tentang masa lalunya tanpa malu dan dengan bangga membicarakan cita-citanya sendiri. Saat mereka berjalan keluar, tangan masih terkait. Liana masih seperti baru saja menyelesaikan sebuah maraton. Di dalam mobil, dalam perjalanan pulang, dia menarik nafas dalam-dalam. Aku pikir itu berjalan cukup baik." Ardan memandangnya dan sebuah senyuman kecil yang jarang muncul di bibirnya. "Itu lebih dari baik, itu sempurna." Dia melepaskan tangannya selama seluruh perjalanan pulang. Malam itu artikel-artikel baru mulai bermunculan. Judul-judulnya sangat berbeda. Ketabahan dan kelas, sisi lain istri muda Ardan Pratama. Bukan Cinderella, tapi ratu sejati. Liana Pratama memenangkan hati media. Gambar mereka berdua saling memandang dengan lembut di konferensi pers menjadi viral. Mereka terlihat seperti pasangan yang saling mencintai dan mendukung. Liana membacanya di tabletnya di kamarnya. Perasaan lega dan bangga membanjiri dirinya. Dia berhasil. Ketukan lembut terdengar di pintunya. Itu adalah Ardan. "Boleh saya masuk?" "Ini rumah Anda," jawab Liana tersenyum. Dia masuk membawa 2 gelas wine. "Untuk merayakan kemenangan," ujarnya memberikannya 1 gelas. Mereka berdiri di balkon, memandangi kota yang berkilauan di bawah. "Kamu luar biasa hari ini," ucap Ardan. "Akhirnya, saya bangga padamu." Kata bangga itu terasa besar dan berarti. "Terima kasih," jawab Liana. "Terima kasih telah ada untukku di sana." Dia menoleh padanya. Cahaya bulan menerpa profilnya, membuatnya terlihat kurang seperti patung dan lebih seperti seorang pria. "Liana," ucapnya suaranya rendah. "Tentang apa yang terjadi dengan artikel itu, saya ingin kamu tahu bahwa saya tidak pernah malu denganmu. Saya marah untukmu, itu berbeda." Liana mengangguk, matanya berkaca-kaca. "Aku tahu." Dia mendekat, dan untuk sesaat Liana pikir dia akan menciumnya. Jantungnya berdebar kencang. Tapi dia hanya meletakkan tangannya di pipinya, sebuah sentuhan yang lembut dan singkat. "Tidur yang nyenyak, Liana." Lalu dia pergi, meninggalkannya dengan wine-nya, pemandangan kota, dan perasaan yang berputar-putar tak karuan. Badai media pertama mereka telah usai, dan mereka tidak hanya bertahan, mereka menang. Tapi badai yang lebih besar sedang berkecamuk di dalam hati Liana. Dia mulai jatuh cinta pada suaminya, dan itu adalah hal paling berbahaya yang bisa dia lakukan. Bersambung.